Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Arus Mukadi. Kali ini kita masih membicarakan seri Ramayana. Waktu itu kan sudah dibicarakan tentang Anjani ya. Anjani yang mempunyai saudara Sugriwo dan Subali ya Pak ya. Anjani itu adalah ibu dari Hanuman atau Anoman, kera putih itu. Kemarin kan dibicarakan juga memperebutkan Cupu Mani Astagina ya Pak ya, dan sampai masuk ke dalam sungai ya, sungai bisa dikatakan sungai Pak? Sendang gitu. Telaga gitu. Ya telaga, masuk ke situ sampai menjadi berwujud kera. Subali, Sugriwo dan Anjani juga berwujud kera. Nah, di situ mereka terus melakukan perjalanan untuk bertapa, untuk membersihkan dirinya sendiri. Kita waktu itu menceritakan hanya di Anjani saja, tapi tidak di Sugriwo dan Subali. Nah, sekarang kita mau membahas itu, Sugriwo dan Subali. Di situ juga yang kita tahu di cerita Ramayana itu kan ada pertengkaran bahwa Sugriwo dan Subali itu tidak akur, Pak, ya kan? Tapi kita nggak tahu akar permasalahannya itu apa sampai Subali itu dibunuh oleh Rama Wijaya atau Sri Rama Wijaya itu sendiri. Kita akan kulik masalah dari perselisihan Sugriwo dan Subali kali ini. Ini masalah Sugriwo Subali ya. Seperti yang sudah saya katakan bahwa cerita ini berawal dari kisahnya Cupu Mani Astagina yang berada di pertapaan Grastina atau Gunung Bunur, sehingga si Windradi, Dewi Windradi Bidadari itu mendapat hukuman karena tidak jelasnya adanya hukuman Astagina sampai dia dikutuk menjadi batu tugu. Kemudian Cupu Mani Astagina itu dilemparkan sama Resi Kutomo sampai terbuka tutupnya itu menjadi telaga Nirmolo sama menjadi telaga Madirga. Iya. Nah, terus sampai si Sugriwo Subali Anjani masih ingin memiliki itu sehingga dia mengejarnya. Terus semua pada masuk di telaga Madirga sehingga berubah wujudnya. Iya. Nah, berubah wujudnya menjadi kera. Masuk itu pulang ke pertapaan lagi, dia minta maaf karena kesalahannya, terus ingin dibuat menjadi seperti biasanya, Seperti semula. nah, terus oleh Ibu Tomo kan disuruh kamu harus menebus dosa-dosamu dengan bertapa berata dan bersamadhi. Anjani pun disuruh bertapa kungkum ya, berendam. Nah, dinamakan nyantoko, seperti sifatnya kodok gitu tadi di situ. Nah, bertapa di situ si Anjani itu sampai dengan mendapat anugerah oleh dewa sampai dengan dia melahirkan si Anoman itu jadi Batara Guru sampai dia dibawa ke Kayak. Nah, itu sudah diceritakan kan. Iya, Nah, betul. sekarang ini mengenai Sugriwo dan Subalinya. Iya. Nah, pada waktu itu Subali diperintah oleh ayahnya untuk menebus dosanya itu dia harus bertopo nyalong. Nyalong itu seperti sifatnya kalong atau kelelawar itu di gunung di hutan Sonyo Pringgo. Nah, terus si Sugriwo juga disuruh bertapa ngidang seperti Kijang itu juga di wilayah Gunung Argosonyo ya. Nah, terus si Subali yang bertapa di situ ceritanya sudah bertahun-tahun dengan melaksanakan kewajibannya juga sebagai seorang satria yang membantu para manusia yang mendapat celaka atau manusia yang mendapat penderitaan karena ulah orang-orang yang angkaran itu
itu sampai dengan dia mendapat anugerah oleh dewa. Anugerahnya adalah suatu ilmu kesaktian yang namanya Pancasona. Pancasona itu khasiatnya biar dia mati kalau masih menapak atau berada di atas tanah dan mati belum waktunya, itu bisa hidup kembali. Itu yang ngasih itu Dewa. siapa? Dewa ya paling yang datang paling yang rodo, kalau pagelaran wayang wong itu rodo. Nah, itu mau dikasih apa saja boleh, pokoknya yang jadi itu dikasih. Nggak ada pakuman sopan Nggak ngasih ada, gitu. nggak ada. Oke. Nah, kemudian setelah dia mendapatkan ajian Pancasona itu, dia akan menjadi seorang yang sakti, melanjutkan petokonya sampai dengan datangnya si Rahwana yang merasa dia mendapat anugerah dari dewa sebagai orang sakti, tidak ada yang menyamai, itu kan. Nah, sedangkan dia juga baru jadi raja di Alengka. Untuk menata kerajaannya, dia melihat lingkaran wilayah Alengka lewat di atasnya si Sunyawringga, di atas Subali yang sedang bertapa. Padahal Subali yang bertapa itu sudah mengeluarkan kesaktiannya kan, jadi apapun yang lewat di atasnya dia pasti jatuh, burung-burung dan lain sebagainya itu. Nah, ini Rahwana ini melewati situ sambil terbang toh. Nah, itu jatuh kan, jatuh sampai pingsan gitu, ditolong sama si Subali, terus akhirnya ini berkenalan dan mengatakan, kamu kok Kerwanoro kok bertapa untuk apa? Saya bertapa untuk menetap kewajiban saya, satu, dua, untuk membersihkan diri saya dari dosa. Terus ya, saya diberi kesaktian oleh dewa. Kamu nggak usah dilanjutkan lah, walaupun kamu dikasih kesaktian oleh dewa, sudah ditentukan bahwa kesaktian itu ada di tangan Rahwana. Tidak ada orang yang makhluk yang menyamai kesaktiannya Rahwana. Nah, sampai saling mengaku lebih sakti, terjadi peperangan. Nah, ini karena sudah merasa dia tidak mampu mengalahkan Subali, dia bertobat, terus ingin jadi muridnya, berguru kepada Subali. Kemudian kisah selanjutnya, ini kalau pakem salah satu itu, dewa datang ke tempat Subali karena ada raksasa namanya Mahesasura dengan Lembusura, patihnya Jatasura, seperti kerbau kepalanya. Mahesasura kan, Lembusura kan. Nah, itu ingin mempunyai istri Dewi Tara. Dewi Tara itu putra Indra di Kahyangan. Nah, itu sampai dengan melamar ditolak sama dewa, terjadi peperangan. Nah, Mahesasura, Lembusura, patihnya si Jatasura itu merangi Kahyangan karena sakti sekali. Jadi para dewa agak kerepotan ya, itu agak kerepotan. Terus akhirnya dewa Narada itu datang ke tempat Subali. Nah, diminta Subali untuk menyelesaikan masalah Mahesasura itu. Harus memerangi Mahesasura, Lembusura, dan Jatasura sama prajuritnya dari kerajaan Guwa Kiskendha. Oh iya, oke. Nah gitu. Nah, setelah itu Subali sanggup, kemudian minta sama si Sugriwa, menemui Sugriwa, diajak, aku dapat tugas nih dari dewa, kamu nolong aku, saya membantu aku. Berangkat itu Sugriwa sama Subali menemui Lembusura
Maesasura terjadi perang sama Lembusura Maesasura turun dari perang sama dewa itu masuk ke negerinya Gobis Kendo. Nah ini Subali sama Sugriwa mengejar Subali, kasihan ini. Kalau saya sudah punya kesaktian, nah, saya mungkin bisa lah menyelesaikan ini. Nah, kamu Sugriwa, kamu tinggal saja di luar gua. Nah, pintu istananya itu. Nah, cuman ingat nanti ya ini di sebelahnya pintu gua ini ada aliran air ini dari dalam. Kalau nanti airnya ini mengalirnya merah, berarti saya menang. Ya, saya bisa membunuh si tuh Subali masuk ke gua, Sugriwa nunggu di luar. Nah, terus sampai di dalam itu Subali ketemu sama Maesasura, Lembusura, Jatasura, perang itu. Sampai terjadi perang, Jatasura mati, Lembusura Maesasura ngeroyok si Subali toh. Perang ya biasalah, asal disundang itu pakai tanduknya Subali mati hidup lah. Akhirnya Maesasura sama Lembusura diadu kombo, maksudnya diadu kepalanya, pecah kepalanya, berantakan otaknya. Tuh. Kemudian yang di luar si Sugriwa yang menunggu itu melihat aliran itu kok keluar aliran dadu. Maksudnya dadu itu merah sama putih jadi satu gitu. Nah, merah dan putih jadi satu. Wah, ini Sugriwa sudah mengira waduh kakaknya mati di situ. Kalau merah saja kakaknya menang. Iya, Nah, ini merah putih. Terus akhirnya dia menentukan bahwa kakaknya mati. Waduh, kakaknya sudah meninggal di sini. Terus ditutup goanya sama si Sugriwa. Nah, kejadian itu biar terjadi di situ saja. Nah, ada sejarah di situlah gitu. Sugriwa terus melapor ke dewa bahwa apa yang diperintahkan kepada Subali sudah dilaksanakan bersama dengan Sugriwa. Tapi sayang Subali mati, Sampyuh mati bersama dengan itu, lapor sama dewa itu toh. Nah, akhirnya ya kalau memang sudah mati si Subali ya sudah. Sekarang Dewi Tara yang menjadi permasalahan ini yang tadinya akan diserahkan kepada si Subali loh. Kalau Subali berhasil, tapi Subali berhasil membunuh Maesasura, tapi dia juga terbunuh. Nah, ini Dewi Tara diserahkan kepada si Sugriwa. Nah, diserahkan Sugriwa, dibawa pulang sama Sugriwa. Nah, bawa pulang. Dalam cerita si Subali yang di dalam itu merasa kok ini ditutup pintunya gitu. Panggil Sugriwa nggak dengar, bongkar sama si Subali. Tendang atau di apa pokoknya dibuka sampai dengan hancur gitu ya. Buka, dia marah, wah Sugriwa sudah tidak ada, wah ini mengkhianati saya ini Sugriwa itu. Itu dianggap mengkhianati dia, susul Sugriwa. Pasti dia ke Kahyangan untuk melapor kejadiannya gitu. Disusul sampai di situ ketemu sama si Sugriwa yang sedang bersama si Dewi Tara. Tarawati ya biasanya panggilannya. Nah, temu di situ dihajar Sugriwa sebagai pengkhianat kan, mengkhianati begini dihajar Sugriwa sampai perang ini dua-duanya mempertahankan diri kan, sampai perang tapi Sugriwa tetap kalah, dibuang, dilempar jauh. Dewi Tara diambil oleh Subali, dibawa ke Gobis Kendo, dia bertempat tinggal di situ.
itu menjadi raja di Bukit Kendor itu si Subali dengan permaisurinya si Dewi Toro. Nah, itu sampai di situ itu lama lah pokoknya sampai dengan Dewi Toro mau punya anak si yang dinamakan Anggodo, Kapi Anggodo. Nah, ini perjalanan Sugriwa yang dilempar itu tadi sudah nggak karuan kemana-mana, sudah kehilangan itu. Dia berada di suatu tempat gitu sampai dengan datangnya si Anoman anak Anjani, datangnya si Anilo yang ini. Akhirnya dia punya teman banyak gitu, dia mengangkat diri menjadi raja. Si Sugriwa itu. Sugriwa, lah itu kan belum jelas itu raja di mana. Iya. Orang itu Raja mana? orang Bukit Kendor ditempati si Subali. Nah, dia kan jadi raja aja di wilayah itu. Pokoknya raja tak beristana lah. Gitu. Raja tidak ada tempat. Nah, gitu. Ini kalau pakem yang satu ya. Oh iya. Nah, kalau pakem yang biasa dipakai oleh wayang orang itu biasanya setelah Rawono berburu itu Subali kembali ke tempatnya. Pada suatu ketika Dewa turun di Sayangan menemui si Sugriwa. Jadi enggak menemui Subali tapi menemui Sugriwa. Nah, dikatakan bahwa Kayangan ada sejer karena Maesasura, Lembusura dan prajuritnya itu ingin memperintah Dewi Toro. Tapi ditolak sehingga terjadi perang sama dewa. Nah, ini Sugriwa diseraya atau diperintah oleh dewa untuk menanggulangi Maesasura dari Bukit Kendor itu. Sugriwa berangkat memerangi dua orang itu sampai dengan jauh dari Kayangan turun, tapi Sugriwa agak kalah gitu, kreyek lah. Waduh, minta tolong sama Subali. Sugriwanya, saya mendapat perintah gini, tapi saya tidak mampu membunuh dua orang itu, minta tolong si Subali. Dan Subali di situ sudah jadi seorang resi ya, sudah dapat itu tadi anugerah Pancasono itu sudah diangkat sebagai resi juga. Nah, minta tolong Subali mau menolong, berangkat lagi perangi si Maesasura Lembusura. Perang di situ sampai Maesasura Lembusura lari masuk ke kerajaan Bukit Kendor. Masuk ke kerajaan Bukit Kendor, akhirnya Subali diam di situ. Wong tadi si Sugriwa merasa tidak mampu mengalahkan si. Nah, ini kalau masuk ke tempat asing begitu takut juga kalau Sugriwa ada apa-apa kan. Kamu nggak usah ikut-ikut lah. Saya pasti bisa lah menyelesaikan. Saya menyelesaikan sendiri masuk di situ. Gua Sugriwa tunggu di luar ya seperti pesannya tadi. Pesannya air ini kalau keluar merah berarti menang. Nah, itu Subali masuk perang sama Maesasura Lembusura sampai dengan Maesasura Lembusura Jatasura mati semua. Matinya Lembusura Maesasura itu diadu, kepalanya pecah, otaknya kemana-mana, darahnya kemana-mana mengalir ke tempat Sugriwa itu. Tahu airnya tidak merah berarti Subali mati sampio, ada putihnya juga. Nah gitu, mati sampio ini ditutup pintunya sama si Sugriwa, pintu goanya. Sugriwa lapor. Nah ini kan yang Sugriwa yang diperintah dewa lapor sama itu bahwa sudah si Anu mati karena saya tadinya agak tidak bisa menyelesaikan, saya minta tolong Kakang Subali. Di
ditolong oleh Kakang Subali. Sampai sekarang Kakang Subali mati bersama si Maisa Suro Lembusuro. Tapi itu sudah mati kan, dilawan Kahyangan, dan kamu sudah menyelesaikan tugasmu walaupun harus mengorbankan Subali. Nah, terus akhirnya Dewi Toro diserahkan sama Ibu. Tuh, ini kalau pakem yang satu ya, pakem yang biasa dipakai, bawa pulang si Dewi Toro. Dewi Toro bawa pulang, Subali yang dari dalam gua itu membuka pintu gua, keluar menganggap si Sugriwa ini mengkhianati, ini melorotke gitu kan. Itu nah, berangkat menyusul Sugriwa sampai di Kahyangan, ketemu sama Sugriwa, diajar Sugriwa perang sampai dengan mempertahankan diri dan lain sebagainya, sampai perang kami dipisah oleh dewa. Ini kalau pakem yang wayang wong. Dipisah oleh dewa, terus akhirnya tidak bisa dipersalahkan si Sugriwa. Karena dengan janjinya itu tadi, pesan si Subali itu begitu. Anak putih itu adalah warna dari otaknya si raksasa Maisa Suro Lembusuro dan raksasa yang lain itu banyak yang pecah kepalanya, otaknya itu. Jadi bukan saya yang mati lah. Itu tadi sesuai dengan pesannya kan gitu. Jadi nggak bisa dipersalahkan si ini. Nah ini Subali merasa lah, oh ya sudah tidak mengkhianati berarti itu. Itu kejadiannya begitu, ya sudah diizinkan. Nah kalau kakak wayangnya gitu diizinkan, terus malah diajak pulang ke Gua Kiskendha. Nah di situ si Sugriwa menjadi raja Gua Kiskendha, disebut Prabu Sugriwa. Dalam menjadi raja permaisurinya si Dewi Toro. Nah ini begitu ini jadi raja ini, terus datangnya si Anoman sama Anila, kera-kera lainnya itu pada ngumpul di situ mengabdi kepada itu toh. Nah terus sampai dengan pepatihnya di Sugriwa itu, pepatihnya si Anila, panglimanya si Anoman gitu. Setelah itu Subali kembali ke tempat pertataannya, di sini mengatur kerajaannya dengan sukarela dan kerajaannya besar. Tuh pada suatu ketika Rawana muridnya Subali ini, Rawana merasa terusik. Nah ini saya sudah mendapat Aji Poncosono dari Kakang Subali gitu kan. Kakang Subali sudah menjadi mitraku di sini. Sudah sekarang pulang, tapi dia nggak puas kalau ada orang yang masih sakti, berarti saktiannya masih disamai oleh Subali kan. Nah, dia ingin menyingkirkan Subali gitu. Itu ya, namanya itu gambaran sifat angkara kan, ada aja keinginannya. Nah gitu, terus akhirnya ingin menyingkirkan si Subali. Nah dengan dia merubah dirinya, kan bisa merubah diri dia, merubah dirinya menjadi seorang wanita sebagai abdi dari Sugriwa, menemui Subali. Dia mengatakan bahwa pada saat ini Dewi Toro selalu diajar, selalu dimarahi oleh ini karena kecemburuan, cemburunya si Sugriwa kepada Subali, karena itu sebenarnya maunya direbut si Subali kan gitu. Nah, itu pokoknya dia difitnah lah, domba gitu. Difitnah, dia adu domba gitu. Marah si Subali, datang ke Sugriwa. Sugriwa diajar, kamu sudah tak bantu ya, kira mencelakakan aku, akhirnya kamu dapat anugerah itu, masih kamu mengusik-usik atau menyebut-nyebut namaku bahwa saya masih berkeinginan dengan si Dewi Toro dan lain sebagainya.
sampai dengan diajar Sugriwa kalah perang dibuang. Buangnya di sini. Nah ini dibuang, si Subali tinggal di Gua Kiskendha memperistri si Dewi Tara. Nah sampai dengan nantinya itu Dewi Tara mempunyai anak dengan Subali itu nantinya di Kapi Anggodo itu ya. Nah ini ceritanya si Sugriwa yang dibuang itu nyangkut di pohon. Nyangkut di pohon itu kan ada itu ya kalau logikanya ya seberapa gedenya pohon ada Anoman di situ. Anoman kan titisan Siwa. Iya. Nah kan ya mestinya bisa ya itu buat jalan cerita raja. Pokoknya dia tersingkir lah dari kerajaannya. Istrinya dibawa sama Subali. Nah ini pokoknya sudah di luar situ dia masih nggak rela gitu, ingin gimana bisanya mendapatkan Toro lagi, bisanya mendapatkan kerajaannya lagi, ya kan? Tapi harus mengalahkan Subali ya, saya nggak bisa mengalahkan Subali. Mana? Terus ada Sasmito Dewa lagi, ada yang mengalahkan 2 orang kesatria. Yang akan mengalahkan Subali itu si Ramawijaya. Wah, si Sugriwa perintah sama Anoman, si Anoman untuk mencari si Sri Rama. Anoman berangkat keliling sampai di hutan. Ya hutannya itu sampai mana ya? Lupa saya, Dandoko apa ya? Di hutan Dandoko itu. Di situ ketemu sama si Romo yang sudah gandrung kehilangan Dewi Sita, ya kan? Ya. Nah sudah gandrung dengan Dewi Sita, sudah kehilangan Dewi Sita. Nah, akhirnya ketemu sama si Anoman, si Romo, diminta untuk membantu Sugriwa. Datang ke tempat Sugriwa, diceritakan oleh Sugriwa begini-begini. Si Rama dasarnya titisan dewa, itu tahu ini letak kesalahan itu ada di Subali. Itu makanya dia mau membantu. Dan kodratnya Subali sudah melakukan kesalahan itu sudah mendapat hukuman dari dewa itu harusnya itu harus menebus karmanya kan. Nah, sampai di situ mau. Akhirnya si Sugriwa disuruh menemui Subali nantang perang gitu, perang sama si Subali. Subali perang si Rama ini nggak bantu gitu. Bingung sampai Sugriwa kalah lagi, lompat mendekati si Rama, gimana kok nggak dibantu saya? Katanya mau dibantu. Aku ini bingung, kamu ini kembar nggak taunya sama si Subali. Wujudmu. Jadi kalau saya melepaskan panah satu itu iya, kalau itu yang kena Subali, kalau yang kena kamu nggak ngerti. Terus disuruh kasih tanda kalung apa janur gitu, kalau umumnya wayang orang kalau ngono janur kuning gitu ya, pokoknya kasih tanda lah agar beda dengan. Akhirnya perang lagi sama Subali, sudah pakai tanda dia. Yang Romo tahu ini Subali. Panah sama Romo pakai Gua Wijaya panah sakinya si Romo. Akhirnya Subali yang punya Aji Poncosono kena panahnya Romo Wijaya, jatuh dia. Nah, ini juga suatu keanehan bagi Subali. Ada orang yang bisa ngenain tubuh saya dan saya sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tadinya marah sama itu, kamu satria licik, kamu menolong adikku membunuh saya tidak dengan bertanding pun saya bisa, tapi memang saya lakukan seperti ini untuk menunjukkan bahwa karena karmamu. Apa dosa kesalahanku? Aku harus memerangi orang yang berdosa.
kalau tidak dosa dan bersalah saya tidak akan memerangi. Iya, apa salahku? Nah, karena kamu seorang resi memberikan ajian Poncosono kepada Rawono. Rawono itu adalah angkara murka yang sedang berkembang. Kalau kamu kasih kesaktian lagi, berarti sifatnya lebih angkara lagi. Nambah-nambah. Nah, gitu kan, satu itu. Yang keduanya ya kamu merebut karena kesalahan janjimu, kamu merebut si Dewi Toro, haknya si Sugriwo kamu rebut, kerajaannya pun kamu bawa, itu sudah termasuk kesalahan dan dosamu, dosa dari perbuatanmu itu toh. Akhirnya disadari oleh si Sugriwo bahwa oh iya memang saya salah dan berdosa. Menyerahkan diri sudah, menyerahkan diri terus akhirnya dia mati. Sugriwo mati, terus nah ini mau dia dipulihkan menjadi seorang satria lagi atau enggak? Yang jelas itu kalau sudah mati itu rohnya kan sudah roh yang lama, rohnya Subali yang lama yang masih bagus itu, iya. kan? Nah, jadi untuk diruatnya itu belum terlaksana, tapi dia sudah mati, sudah keluar rohnya. Nah, kelanjutannya si Sugriwo berterima kasih sama si Rama. Si Subali yang mati ini meninggalkan anak, si Godo, untuk dimong atau diaku sebagai anaknya Sugriwo. Dewi Toro pun dikembalikan, kerajaannya dikembalikan. Wah, pokoknya kesalahannya itu dikembalikan semua, haknya. Nah, dia mati kan. Ini berterima kasih, terus seperti sumpahnya si Sugriwo, kalau ada yang menolong saya akan mengabdi dan menolong apa kebutuhannya. Si Rama menceritakan istrinya dicuri oleh Rawono, Raja Alengka. Maka dari itu aku harus bisa merebut. Boleh diperangi saja, tapi sebaiknya sebelum diperangi dibuktikan dulu bener apa enggak si Sinta itu dibawa ke sana. Makanya terus menyuruh si Anoman diperintah untuk datang ke Alengka untuk membuktikan Rawono. Sinta ada di sana apa enggak, membuktikan Rawono niatnya mau mengembalikan Sinta apa enggak, ya. Terus ketiganya, lihatlah kekuatan Rawono, prajuritnya. Anoman berangkat sebagai duta. Nah, saya rasa sampai situ ya. Iya. Ya, kalau Sugriwonya itu matinya enggak? Nanti Sugriwo itu matinya nanti kalau sudah perang berubuh Alengka ya. Perang antara Rama dengan sama Rawono itu. prajurit Wanoronya sama Rawono dan prajurit saudara-saudaranya. Perang sampai mati satu persatu sampai dengan habis. Mati semua. Alengka sudah kosong, dapat kemenangan. Dewi Sinta sudah kelihatan kesuciannya, terus diboyong rame-rame. Alengka yang jadi raja adalah si Wiriwono. Nah ini Rama sama Sugriwo, Sugriwo sama boyong ke Ayodhya, pulang sampai Ayodhya. Ya Sugriwo masih ikut di Ayodhya situ. Dia nggak dibawa ke Skandal? Enggak, masih belum diboyong di situ. Terus ada yang menceritakan lagi. Nah, setelah Rama sudah menjadi raja di sana, terus si monyet-monyet ini, kera-kera ini kembali kepada asalnya ke Gua Kisendo. Ini ada yang satu itu, ada yang terus langsung di situ dia kembali kepada asalnya pada masuk ke telaga. Masuk ke telaga itu terus jadi dengan musnah, meninggalnya, mati sempurnanya. Tuh nggak dijelaskan juga si Sugriwo ini boleh menjadi satria lagi ya. Sugriwonya ikut masuk sih? Iya semua. Sebenarnya pasukannya Anoman doang.
Dan sampai situ ceritanya Sugriwa sudah mati di situ. Bukan mati, bukan diceritain lagi ya Pak ya, Iya, dia iya. balik ke Nah, makanya ada yang menceritakan bahwa Sugriwa mati masuk di keluarga. keluarga itu. Oke, sudah jelas lah akar permasalahannya dari yang nutup gua ternyata itu kan berarti kan setelah dia memperebutkan suku Maniastagina itu dia bertapa, dia sudah baikan kan, sampai buktinya Sugriwa atau Subali itu yang mendapat tugas itu saling minta tolong bantuan untuk melawan siapa tadi, Lembu Suro sama Mahesasura itu. Nah ternyata itu masalahnya misunderstanding, kesalahpahaman aja ya kan. Ditutup, dikirain dikhianati karena kan dia melihat apa yang dibicarakan. Ya Itulah makanya tapi komunikasi itu sudah beredar berita itu kemana-mana, sudah viral banget kemana-mana, dan sudah dipakai untuk pagelaran wayang wong, juga pagelaran wayang kulit, pagelaran wayang apa aja gitu. iya yang tersebut itu tapi jarang diceritakan. Nah. Itu kan kita balik lagi Nah, kita saya ceritakan juga dua masalah kan. Yang pertama Subali yang diperintah untuk Mahesasura sama Pakeman yang Sugriwa ya, dua-duanya itu yang beredar di mana-mana. Nah, tinggal bagaimana kalau bagi anak-anak muda atau orang-orang yang mau menceritakan pagelaran wayang wong gitu ya, itu terus jadi dipilih saja, pasti ditata lagi. iya Kecuali pasti urutannya, garapannya. paklirannya, ditata segalanya, pasti penampilannya. Iya, garapan sih bisa ditata lagi kan, intinya ceritanya. Kalau nggak ada cerita, nggak tahu ceritanya apa yang mau Nah, digarap. makanya Ya kan, bingung kan. Jadi makanya kita sharingnya nonton di sini. makanya pagelaran wayang wong itu kalau tidak paham ceritanya ya pagelarannya apa adanya, cuma dilihat doang, nggak tahu permasalahannya. Iya, penontonnya bingung. Ya sudah, sutradaranya aja bingung ya gimana penontonnya mau ngerti. Ya sudah, itu sudah jelas bagaimana semuanya terjadi, gimana matinya juga Sugriwa dan Subali itu, dan sudah dibahas. So, saya rasa sudah cukup sampai di sini dan terima kasih sudah melakukan observasi. See you next episode. Bye.